Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi, kajian kitab Fathul Qoribul Mujib atau kitab matan Abu Suja, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa memulai untuk melanjutkan kajian kitab Fathul Qoribul Mujib yang 1 bulan Ramadan kita break sementara karena di bulan Ramadan kita sama-sama belajar pembahasan kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Melanjutkan pembahasan kitab matan Abu Suja atau kitab Fathul Qoribul Mujib. Kita sampai pembahasan faslun adadu raka'atil faraid wal arkani. Pasal yang membahas masalah bilangan rakaat salat fardu dan rukun-rukunnya. Wa raka'atul faraidi, dan rakaat-rakaat salat fardu sab'a asrata raka'atan, itu ada 17 rakaat. Jadi 17 rakaat ini yang dimaksud adalah sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Jadi 5 waktu sholat. Total semuanya 17 rakaat. Kecuali hari Jumat, karena hari Jumat sholat zuhur tidak adanya sholat Jumat bagi laki-laki. Fiha arba'un wa salusuna sajdatan, maka padanya itu ada 34 kali sujud. Jadi kesemuanya itu ada 34 sujud. Wa arba'un wa tis'una takbiratan, kemudian ada 94 kali takbir. Nah, ini gue nek dihitung kabeh, Pak. Takbir sholat subuh ada berapa, takbir sholat zuhur ada berapa, semuanya ada 94 takbir. Wa tis'u tasyahhudatin, dan kemudian ada 9 kali tasyahud atau tahiyat. Wa asru taslimatin, dan kemudian ada 10 salam. Jadi 10 salam yang dimaksud itu karena sholatnya 5, salam pertama dan salam kedua. Dalam kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja dijelaskan
khamsatu fardun wa khamsatu sunnatun. 5 salam itu fardu dan 5 salam itu sunnah. Karena salam pertama ketika kita menghadap assalamualaikum menoleh ke kanan itu fardu, Pak. Tapi yang ke kiri, yang kedua, salam kedua hukumnya sunnah. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihatan. Kemudian ada 153 tasbih. Jadi kalau dalam susunan bahasa Arab itu urutannya mi'ah 100, wa salasun wa khamsuna dan 53, 135. Nah ini tapi bacanya bukan begitu, tapi artinya 153. Untuk bilangan puluhan itu angka belakangnya dulu. Umpamanya 53 berarti salasun wa khamsuna, 3 50. 3 dan 50 artinya 53, tapi 100-nya tetap di depan. Mi'atun wa salasun wa khamsuna, 153 kali tasbih. Wa jumlatul arkani fi sholati mi'atun wa sittatun wa isruna ruknan. Dan jumlah rukun di dalam salat itu ada 126 rukun. Fi subhi salasuna ruknan. Pada salat subuh itu ada 30 rukun. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan. Dan pada salat maghrib ada 42 rukun. Wa fi rubaiyati, dan pada salat rubai, salat yang jumlah bilangan rakaatnya itu ada 4 rakaat, arba'atun wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Kalau di dalam syarahnya ini dijelaskan di dalam kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja, adadul arkani fi sholati rubaiyati, bilangan rukun pada sholat rubaiyah, yaitu sholat yang jumlah bilangan rakaatnya ada 4 rakaat, arba'atun wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun, wa yuzadu tartib, dan ditambah tartib. Tartib itu artinya urutan. Wa awalul arkani an-niyah, rukun yang pertama adalah niat. Jadi nek bulan panjenengan salat kok mboten niat berarti mboten sah. Wa akhiruhu taslimatul ula, dan rukun yang terakhir adalah salam pertama. Karena salam kedua hukumnya sunnah. Kok kleres wonten tiyang agi salat gugup, Pak. Buru-buru. Baru salam pertama terus tiba-tiba ada kebakaran. Nauzubillahi min dzalik. Umpama nih, baru salam pertama ada kebakaran, terus langsung keluar dia membantu memadamkan api. Maka sholat orang tersebut sudah sah. Jadi ini termasuk kepekaan sosial. Ampun ngantos kulon panjenengan agi sholat nang masjid, tiba-tiba tetangga rumahnya kebakaran, panjenengan malah ayem-ayem, terus malah tambah sholat sunnah mani. Wis selek enteng umai, Pak, selek enteng, udah bergegas. Jadi mendahulukan perkara skala prioritas. Kalaupun nanti sudah dipadamkan nih, sudah padam, nah terus mau iki aku kurung sholat sunnah ini. Nanti begitu yang penting waktunya masih memungkinkan, masuk ke dalam masjid lagi boleh. Mau zikir, mau apa boleh. Tapi kepekaan sosial ini penting dalam rangka
hubungan interaksi sosial. Hablum minan nas. Jadi jangan sampai ibadah rajin tapi ora peka karo lingkungan, Pak. Ora peka karo lingkungan. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an itu kalimat perintah sholat itu disandingkan dengan perintah mengeluarkan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Jadi hubungan kita dengan Allah garis vertikal itu baik, kemudian kepekaan sosial kita juga baik. Anak tangga kiwe tengen bulan panjenengan kok kesusahan, nah, maka seyogianya itu dalam sebuah kampung itu ketika lingkungan sekitar masjid, ketika kas zakat ya, kas zakat mal itu terkumpul banyak di sebuah masjid, maka kanan kiri masjid ini fakir miskinnya harus didata, Pak. Didata dan diperhatikan. Jangan sampai zakat mal menumpuk di sebuah masjid, kanan kiri masjid banyak orang fakir, banyak orang miskin yang membutuhkan biaya. Wah, ini kas masjidnya kas dana zakat malnya ditumpuk, nggak pernah dikeluarkan. Ya berbeda kondisinya dengan infak. Kalau infak itu masuknya untuk operasional, Pak, operasional masjid. Tapi zakat mal yang terkumpul di masjid, nah itu hendaklah memperhatikan kanan kiri sekitar masjid. Tapi kalau di Indonesia ini biasanya zakat mal kebanyakan mengeluarkan sendiri-sendiri, Pak. Kecuali zakat fitrah, lah itu zakat fitrah memang setahun sekali ya. Kalau zakat mal kadang-kadang mengeluarkan sendiri-sendiri. Kalau toh ada yang melalui Basnas, itu pun belum maksimal. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa maksimal. Karena ini biasanya kalau yang rutin memang itu PNS, Pak. Karena PNS mau tidak mau dipotong, dipotong 2,5%. Kemudian selanjutnya qala al-musannifu, penulis kitab ini menjelaskan, wa man ajaza 'anil qiyami fil faridati sholli jalisan. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan sholat fardu sambil berdiri, sholli jalisan, sholla jalisan, maka sholatlah sambil duduk. Jadi nek umpamane mboten kiat jumeneng angsal kali lenggah. Di dalam sarahnya dijelaskan al-qiyamu fi sholatil faridati ruknun min arkanis sholat. Berdiri dalam sholat fardu, sholat wajib itu hukumnya rukun, Pak. Rukun dari salah satu rukun sholat. Kalau ada seseorang yang bisa sholat sambil berdiri, tetapi dia sholat fardu sambil duduk, maka sholatnya tidak sah. Untuk sholat fardu, Pak, bukan sholat sunnah, untuk sholat fardu atau sholat wajib. Wong ngadeg be kuat kok malah sholat karo lenggah, Pak. Lah nyong ketone iki lagi mandan bebah ngadeg kok karo lenggah, padahal dia mampu berdiri. Karena berdiri itu rukun. Al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri bagi yang mampu, itu termasuk rukun sholat. Lakinna min rahmatillahi ta'ala, akan tetapi termasuk dari rahmat Allah yang maha tinggi, biman la yaqdir 'alal qiyami li'azzihi anhu, bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri karena lemah kondisinya, au li haufin sadidin, atau karena ketakutan yang sangat. Ini adanya satu contoh nih.
dalam kondisi perang, Pak, tentara itu lagi umpetan nang rong. Kalau dia sholat sambil berdiri nggak bisa, atau kalau dia berdiri akan terlihat oleh musuh. Maka dalam kondisi seperti itu dia lakukan sholat sesuai dengan kemampuannya. Mungkin karo mandan bungkuk, karena adanya ketakutan yang sangat. Tapi ini sebatas wedine ora patia bahaya, artinya kalau memungkinkan nih, maka dalam satu pembahasan dalam sholat khauf, kalau memungkinkan ini pasukannya banyak, ini sholat khauf itu ada tata caranya. Taruhlah 2 shaf nih, 2 shaf, sholatnya bersama-sama, tapi nanti shaf yang pertama melakukan sholat, yang belakang mengawasi. Menghadap kemana? Menghadap ke posisi musuh. Nanti mudah-mudahan kapan-kapan kita setelkan, mudah-mudahan minggu depan kalau memungkinkan kita putar sholat sambil berbaring, video sholat sambil berbaring, sholat sambil terlentang, karena itu ada miring. Kalau pakai duduk itu enak, tapi kalau duduk tidak mampu, miring tidak mampu, berbaring atau rebahan. Auli masyaqqatin tasyibihi wa ma fi ma'na dzalika, atau karena adanya kesulitan dan yang semakna dengan itu. Shalla jalisan wala yanqusu min sawabihi syai'in, maka ia sholat sambil duduk dan tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi ganjarannya mboten usah khawatir, mboten kelom, Pak, kalau memang dia tidak mampu. Fa idza istata'al qiyam asna as-shalah lazimahul qiyam, maka ketika ia mampu untuk berdiri di tengah-tengah sholat, maka hendaklah ia lakukan sambil berdiri. Awal-awal sholat ini sambil membungkuk, Pak, karena mungkin kondisi musuh masih ada di sekitar kita. Tapi begitu ternyata ada teriakan dari teman-teman, kondisi aman, musuh kalah kabeh, ini maka lakukan sholat sambil berdiri di sisa rakaatnya. Wa kadzalika man ajaza 'anil julusi shalla mutaji'an 'ala janbihil ayman awil aisara walahu sawabu kamilan. Dan begitu juga orang yang tidak mampu melakukan sholat sambil duduk, maka ia sholat sambil miring, Pak. Jadi mutaji'an itu berbaring tapi miring. Jadi kados niki, Pak. Berarti kalau ini kiblatnya sebelah sana, kepalanya sebelah sini, kakinya sebelah sana, Pak, miring ke sana. Wah, ini rodok ngel memang, rodok ngel. Seperti posisi orang yang hendak dikuburkan, Pak. Kepala berarti sebelah lor, nah, terus samparannya sebelah kidul, miringnya ke sana. Lah nek miring mboten saged, telentang, Pak. Nek telentang kepalanya sebelah sini, ujung kakinya di sebelah kiblat. Dan itu nek telentang. Nek telentang rodok kepenak, Pak. Nek miring-miring memang rodok repot, rodok ail. Jadi bagi yang tidak mampu duduk, maka sholat sambil miring, baik ke kanan atau ke kiri, dilihat kondisinya, dan ia mendapatkan pahala sempurna. Wa man ajaza 'anil ittija'i shalla mustalqiyan 'ala dhahri wa batina qadamaihi ilal qiblah. Dan barang siapa yang tidak mampu sholat sambil kondisi miring, maka ia sholat berbaring di atas punggungnya, dan bagian dalam telapak kaki sing dimaksud niku berarti ujung telapak kaki. Nah, niki telapak kaki nih berada di sebelah kiblat. Jadi kepalanya di sebelah timur, kakinya di sebelah kiblat.
Fa in ajaza au ma'u bi ra'sihi, maka jika ia lakukan seperti itu pun tidak mampu, ia sholat sambil memberikan isyarat dengan kepalanya. Nah, nek sirahe asih bisa antuk-antuk Pak dengan isyarat kepala. Wa au ma'u fi sujudi, ini posisi ketika sholat sambil berbaring tadi, sambil berbaring, atau sholat sambil miring tadi. Posisi sujud lebih dalam minar ruku'i, dari posisi ruku. Jadi rodok lebih maju nek pas sujud, nah nek ruku mandan sedang. Fa in ajaza au ma'u bijafnil ain, maka jika tidak mampu, iki sirahe iki wis ora kena diobah-obahaken, mungkin asam urat tingkat tinggi, naudzubillahi min dzalik, sebutin saged ubah Pak. Lah niki saged dengan isyarat kelopak mata. Nah, kelopak mata niki. Nah. Yo rada ngel Pak, nek dibayangkan rada ngel memang. Nah, dengan kelopak mata, berarti posisi sujud agak sedikit merem. Nanti dengan kelopak mata. Tapi bacaannya dibaca semua Pak. Nah, bacaannya dibaca semua. Itu untuk menggantikan gerakan-gerakan sholat. Fa in ajaza ajral arkan ala qalbihi ka'annahu yusalla, maka jika ia tidak mampu, maka ia melakukan rukun-rukun sholat tadi di dalam hatinya seolah-olah ia sedang sholat secara sempurna. Kelopak mata nggih pun boten saged. Lah niki kewajiban keluarga nuntun Pak. Iki nek boten saged ya pokoke jenengan salat karo posisine dalam hati dibaca. Jadi isyarat mripat boten saged pun. Maka dia melakukan gerakan salat dalam hatinya, seolah-olah ia sedang melakukan sholat. Jadi mboten wonten istilah tiang mriyang nemen terus mboten sholat Pak. Jadi sholat niki termasuk kewajiban yang tidak terputus kecuali dia sudah meninggal dunia. Jadi istilahnya pun selama dia masih bernyawa Pak, masih sadar, karena berbeda kondisinya orang yang pingsan Pak. Lah nek wis koma, wis mboten sadar lah niki koma niki posisine kados tiang mabuk Pak. Kados tiang pingsan. Jadi wis koma niku wis ibaratnya niku wis enggak mengenali sekelilingnya. Dia sudah bahkan enggak ingat dirinya. Nah, ini lain kondisinya. Tapi ketika dia masih ingat, madang asih doyan, nggih. Asih ngerti duit, dan niku kan mamane nggih. Lah niku berarti niki tetap salat, Pak. Tetap salat. Fassalatu talzamul insan hatta yufaraqal hayah. Maka salat itu adalah kewajiban bagi manusia sampai ia meninggal dunia. Dan nek wis meninggal dunia baru ini sudah habis kewajiban. Dia termasuk tergolong ghairu mukallaf. Tinggal kewajiban yang hidup menyolati. Jadi kalau mampu berdiri, kalau tidak mampu berarti sambil duduk. Sambil duduk tidak mampu, sambil berbaring miring kemudian berbaring. Kalau berbaring juga dia tidak mampu. Ketika berbaring dia dengan isyarat dengan kepalanya. Isyarat dengan kepala tidak mampu, dengan kelopak mata. Dengan kelopak mata tidak mampu, dengan hatinya seolah-olah ia melakukan sholat. Kemudian faslun al-matruk minas shalah, fasal tentang perkara yang tertinggal, yang ditinggalkan dari sholat. Wal matruku minas sholati salah satu asya'a, dan yang tertinggal dari sholat ada 3 macam.
Artinya tertinggal itu bisa jadi seseorang tadi lupa, Pak. Lupa mungkin tidak melakukan sujud, lupa tidak iktidal. Ini perkara yang ditinggalkan, yang tertinggal dari sholat ini ada 3 macam dalam mazhab Syafi'i. Fardun yang pertama fardu, wa sunnatun yang kedua sunnah, wa hay'atun dan yang ketiga sunnah hay'ah. Karena dalam mazhab Syafi'i sunnah itu ada 2 di dalam sholat. Ada sunnah ab'ad pakai dod. Ada sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad, sunnah hay'ah. Nah, nanti ada kalanya seorang tadi yang tertinggal sunnah hay'ah, ada kalanya yang tertinggal sunnah ab'ad. Fal fardu, maka ketika yang tertinggal itu adalah fardu, la yanubu anhu sujudus sahwi, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang tertinggal itu fardu, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Lalu bagaimana? Bal in dzakarahu wa zamanu qaribun, bahkan ketika ingatnya itu, dia ingat nih, bisa ingat sendiri atau ada yang mengingatkan, Pak. Karena bisa jadi diingatkan oleh makmum. Begitu ada yang tertinggal, makmum subhanallah, akhirnya dia ingat. Wa zamanu qarib, dan waktunya ini masih dekat. Posisinya ini dia belum melakukan gerakan fardu berikutnya atau belum talabbusi bil fardi. Umpamanya kok kesupen begitu habis membaca Al-Fatihah, dia belum membaca suratan nih. Dia mau ruku, tapi belum sampai ruku. Kalau sudah sampai ruku kan udah lewat nih, belum sampai ruku. Subhanallah, kemudian dia langsung berdiri lagi. Ketika rukunya dia belum sempurna, baru mau ruku. Dan membaca suratan itu sunnah di dalam ketika ia ingat dan waktunya masih dekat, atabihi wa bana alaihi wa sajada lisahwi, maka ia lakukan sesuatu yang tertinggal tadi dan ia bangun di atasnya. Artinya yang tertinggal itu rukun yang mana? Yakni rukun yang terakhir yang tertinggal, diulangi dari situ. Wasajada lisahwi, dan kemudian nanti setelah tasyahud akhir sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Wasunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi, dan sunnah artinya perkara yang sunnah tidak ia ulangi setelah ia melakukan fardu berikutnya, setelah talabbusil bil fardi. Kadung terlanjur kebablasan, Pak. Diingatkan, mungkin mengingatkannya telat, Pak. Makmumnya pada kelalen. Tapi begitu sudah masuk fardu berikutnya baru mengucapkan subhanallah. Padahal sudah masuk. Kalau itu perkara sunnah bukan fardu. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha, akan tetapi jadi dia tidak mengulangi, tetapi nanti dia melakukan sujud sahwi. Wal hay'atu, dan sunnah hay'ah, karena tadi ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Dan sunnah hay'ah la ya'udu ilaiha, tidak ia ulangi ba'da tarkiha, setelah tertinggal, setelah ada yang tertinggal. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak melakukan sujud sahwi anha. Kalau yang tertinggal itu sunnah ab'ad, melakukan sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Kalau yang tertinggal itu sunnah hay'ah, tidak melakukan sujud sahwi.
Di antara yang masuk kategori sunnah ab'ad, yang pertama duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal ini sunnah Pak, tapi sunnah ab'ad. Lupa tidak tasyahud awal, maka kalau dia memungkinkan untuk mengulangi, dia ulangi Pak. Umpamanya ini, begitu harusnya tasyahud awal, imam bangkit Pak, tapi bangkitnya belum sempurna. Begitu diingatkan langsung duduk lagi. Tapi kalau sudah sempurna, ya tidak usah. Terus sah napa mboten salate? Sah karena tasyahud awal sunnah. Cuma nanti dia tutup dengan sujud sahwi. Ditutup dengan sujud sahwi. Kemudian bacaan tasyahud awal niku juga sunnah, sunnah ab'ad. Kemudian sholawat kepada Nabi setelah membaca tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus nanti ada bacaan sholawat niku sunnah ab'ad. Kemudian dalam sholat subuh dalam mazhab Syafi'i Pak, kunut masuk sunnah ab'ad. Kemudian berdiri untuk membaca doa kunut itu sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun kalau dalam mazhab lain ini yang membaca kunut dan berdiri untuk membaca doa kunut tidak masuk kategori sunnah ab'ad. Kemudian yang termasuk sunnah hay'ah, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Niki sunnah hay'ah. Hay'ah niku nek secara bahasa niku gerakan Pak, gerakan. Allahu Akbar. Ini gerakan mengangkat kedua tangan ini sunnah. Itu sunnah hay'ah. Kok jenengan keleres saking gugupe Pak, langsung sidangkep mboten mengangkat kedua tangan. Salate sah Pak. Salate sah. Ning memang rasanya mboten kepenak, langsung sidangkep ketone kayak orang mantep ya. Tapi sah. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian mengangkat kedua tangan ketika turun untuk ruku. Mau ruku, Allahu Akbar. Nah, ini mengangkat kedua tangan ini sunnah hay'ah. Kalau lupa tidak mengangkat tangan, tidak melakukan sujud sahwi karena ini sunnah hay'ah. Kemudian bangkit dari ruku. Habis ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini mengangkat tangan. Kok langsung sidakep? Ya. Atau ada yang sidakep kan ya? Ada yang irsal. Kok langsung irsal? Dia tidak melakukan sujud sahwi karena itu sunnah hay'ah. Kemudian ketika bangkit dari tasyahud awal, habis tasyahud awal begitu bangkit berdiri, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan tersebut masuk sunnah hay'ah. Kemudian yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri ketika berdiri untuk sholat. Lah niki sunnah hay'ah Pak. Sunnah hay'ah. Kalau secara hukum sing salate rodok miring, nah ini berarti ini umpamanya nggih, tapi tetap di atas ini nih. Kok ternyata salatnya begini? Secara hukum sah. Karena ini sunnah hay'ah. Ning yo ora usah aneh-aneh, mboten usah aneh-aneh gitu. Nah, ini sunnah hay'ah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian melihat ke tempat sujud. Jadi bulan panjenengan nek salat niku supaya konsentrasi kita tidak buyar kemana-mana, pandangan mata ke tempat sujud. Nah niki juga termasuk sunnah hay'ah. Kemudian membaca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya atau kabiro, ya kan? Kan ada yang kabiro, ada yang Allahumma ba'id. Niku angsal sedaya Pak.
Jadi ampun ngantos kalian panjenengan kabiro terus. Ana sing juga Allahumma ba'i terus nek bisa apal kabeh. Nek bisa. Ini kadang-kadang apal siji akhirnya ganti bebek ya. Nah, kemudian membaca ta'awud. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca ta'awudnya ini sunnah hay'ah. Kemudian menjaharkan bacaan pada sholat jahriyah dan mensirkan bacaan pada sholat sirriyah, niku juga sunnah hay'ah. Kemudian membaca amin di akhir Al-Fatihah, waladdallin, amin, niku sunnah hay'ah. Jadi nek umpamane kesupen mboten maos amin, salate sah, Pak. Lan mboten wajib sujud sahwi. Tapi wonten keutamaan sing amine bareng karo amine malaikat. Nah niku gak ada keutamaan, Pak. Jadi kulan panjenengan ndak apa enggak ngerti amine bareng karo malaikat lah. Kulan panjenengan begitu waladolin amin, Pak. Amin. Kemudian membaca suratan atau membaca surat Al-Quran, surat dari Al-Quran setelah Al-Fatihah, ini juga sunnah hay'ah. Kemudian takbir intikal, kalimat Allahu Akbar pada setiap gerakan. Habis sujud mau berdiri Allahu Akbar, kecuali habis ruku mau iktidal, nah itu sami Allahu liman hamidah. Kemudian bertasbih ketika rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, itu sunnah hay'ah. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk tasyahud. Niki juga termasuk sunnah hay'ah. Kemudian duduk tawarruk. Duduk tawarruk niku duduk tasyahud akhir. Lalu bagaimana pada tasyahud awal? Tasyahud awal duduk iftiras. Kemudian membaca sholawat Ibrahimiyah. Membaca sholawat. Di antaranya kalau tasyahud selesai membaca sholawat. Kemudian salam kedua. Salam kedua sunnah hay'ah. Kalau salam pertama rukun, maka harus dilakukan. Kemudian yang kelima khusyuk dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam keterangan yang rajih, khusyuk harus ada di dalam sholat, walaupun tidak seluruhnya dari awal sampai akhir khusyuk. Minimal berusaha untuk melakukan khusyuk di dalam sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, kita kaji pagi hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan keislaman kita dan kita bisa amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir, insyaallah. Banyak salah dan hilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.